pertama kami di channel YouTube kami, yaitu Sukses Bersama. Dengan saya Soli. Saya Rinaldi, Kami adalah sepasang partner, teman, sahabat, suami. dan juga istri. Nah, di video kali ini kita bakal cerita tentang aktivitas kita sehari-hari. Kita tuh sebagai couplepreneur. Dia tepatnya lebih di bisnis online shop dan saya sendiri tepatnya di bisnis properti. Sebelumnya, kalau tak kenal kan tak sayang. Kita lahir di bulan dan tahun yang sama, bulan Juli tahun 1995, tepatnya 23 tahun yang lalu. Dan kami memutuskan untuk menikah sejak 2 tahun yang lalu di usia 21 tahun. Iya, nah sekarang kami sudah berinjak 23 tahun. Nanti akan kami sharing bagaimana kami bertemu dan bagaimana kami menikah sehingga membangun bisnis bersama tanpa bantuan modal dari orang tua ataupun warisan dari orang tua. Nah, itu yang akan kita share kepada kalian kawan-kawan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kenapa sih kita memutuskan untuk nikah muda? Karena waktu itu kita udah merasa saling cocok dan kita memang meskipun belum berkecukupan materi yang gimana-gimana, tapi kita ingin memulai berjuang bareng, ngerasain mandiri bersama-sama dengan pasangan kita yang halal. Nah, pada saat itu dia waktu itu semester 7 di Institut Teknologi Surabaya. 10 November. Ya, 10 November. Saya waktu itu semester 5 di salah satu universitas swasta di Surabaya. Nah dari situ kita bertemu, terus kita makin lama makin cocok. Jujur teman-teman, saya nggak pernah nembak dia, nggak pernah sama sekali. Saya hanya buat komitmen bersama pasangan saya ini bahwasanya kalau kita jodoh, kita akan melanjutkan ke pernikahan. Tapi kalau tidak, ya kita puasa dulu atau tidak sering-sering bertemu dulu. Nah, seperti itu. Dan ketika waktu di kampus itu sebenarnya aku merasa agak salah jurusan karena passionku aku rasa di dunia bisnis. Oleh karena itu kita memutuskan berdua untuk mulai berbisnis bareng. Cuman masih aku dulu karena dia masih sibuk kerja di salah satu BUMN di Surabaya. Meskipun saya bekerja di BUMN, tapi saya waktu itu statusnya masih kontrak. Habis lulus SMA sempat kerja di Alfamart dulu selama 3 bulan pegawai toko. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki lebih sehingga saya bisa bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya. Nah, dari situlah ekonomi saya bisa meningkat. Meskipun meningkat tapi tidak pesat teman-teman. Karena ya kita tahu standar gaji di Surabaya yang ada seberapa. Dan waktu itu saya menikahi dia ini benar-benar saya belum gajian 3 bulan. Nah, sempat mengalami telat gajian 3 bulan. Itu masa-masa sulit saya, apalagi saya sudah memutuskan untuk menikahi istri saya ini. Jujur waktu itu modal saya nggak sampai 5 juta untuk menikahi dia. Karena saya apa adanya, kami ingin melakukan akad nikah aja tanpa melangsungkan resepsi. Karena kami berpikir bahwa uang lebihnya nanti bisa kami pergunakan untuk kehidupan selanjutnya. Dan pada akhirnya kita mulai memikirkan untuk kesibukannya itu di dunia bisnis. Dan aku nih di bisnis also fashion wanita dan dia di bidang properti. Nah, sekarang saya itu tepatnya di marketing properti dan nanti akan saya share bagaimana di umur saya yang waktu itu 20 tahun bisa membeli tanah kapling yang seharga 46 juta. Nanti akan saya share bagaimana caranya, ditunggu di video selanjutnya. Nah, untuk Allshop ini sendiri, Allshopku namanya Hijau Panda, udah fokus sejak 1 tahun, itu sejak bulan Oktober, berarti November, Desember, Januari, Februari, 1 tahun 3 bulan. Dan untuk pertama banget kita membangun Allshop, bener-bener bermodalkan kalau nggak salah dulu tuh 300.000. Itu dulu jualan jilbab pertama kalinya. Terus habis itu kita berganti jualan tas dengan modal waktu itu kamu kayaknya lagi 2.500.000. Dan alhamdulillah untuk sampai sekarang kita udah 1 tahun pertama, 1 tahun yang lebihnya nggak usah dilihat, 1 tahun kita udah hampir beromset 100 juta rupiah. Terus kenapa sih aku memutuskan bisnis Allshop? Sebenarnya ini kayak gimana ya, karena udah terlanjur terjun, terlanjur basah di situ, mau nggak mau diseriusin aja karena toh hasilnya juga menghasilkan seperti itu. Asal muasal kenapa aku berbisnis Allshop, emang dari akunya sendiri tuh suka jualan karena berbisnis Allshop khususnya fashion wanita kan gampang tuh ngejualnya, tidak sesusah ketika kita jualan makanan yang harus memikirkan nanti kalau basi gimana. Sedangkan Allshop kan kalau misalkan nggak laku 1, 2, 3 hari, 1 minggu pun barangnya tuh masih aman-aman aja gitu. Nah, nanti pun aku bakalan cerita tentang gimana sih jualan Allshop, terlebih di apa yang udah aku lakukan
di marketplace, Shopee, Tokopedia, di Instagram. Nah di Instagram ini nanti aku juga bakalan berbagi tentang gimana ningkatin followers tanpa kita harus beli followers palsu, karena itu sama sekali nggak ada gunanya. Nanti kita akan bahas gimana cara pilih endorse yang baik, paid promote yang baik, seperti itu. Nah, kenapa juga saya memutuskan untuk resign dari kantor saya yang sebelumnya di BUMN itu? Karena saya mempunyai jiwa bisnis pada saat SMA. Karena waktu itu saya kondisi keluarga benar-benar sangat sulit, bahkan dikatakan bisa waktu itu saya kondisinya sangat miskin. Nah, dari itu saya belajar bagaimana caranya bisa mendapatkan uang sendiri tanpa membebani orang tua lagi. Pada saat itu saya menjual gorengan ke kelas-kelas dan alhamdulillah tiap hari saya bisa dapat 2.000, 3.000 tanpa ada bantuan dari orang tua untuk mensupport biaya sangu di sekolah. Nah gitu. Nah tapi dari situ karena saya waktu itu bingung mau melakukan apa dan saya pingin kuliah, akhirnya saya ya udah mengalah dulu untuk bekerja di kantoran. Nah tapi makin lama saya menemukan bahwa ini bukan passion saya. Passion saya itu ada di bisnis. Nah, makanya saya waktu itu alhamdulillah menemukan istri saya yang sekarang ini. Kita sama-sama cocok, sevisi, dan saling bertukar pikiran untuk bagaimana caranya maju di kemudian hari. Karena prinsip kita ingin menjadi orang yang sukses baik dunia maupun akhirat. Jadi sebenarnya aku sih yang ngompor-ngomporin dia supaya cepat resign dari kantornya. Karena aku tahu dia tuh impiannya tuh di dunia bisnis. Jadi karena aku ngeliat dia tuh kasihan, dia melakukan suatu hal yang tidak dia sukai. Jadi aku selalu ngomporin dia supaya keluarlah, nggak apa-apa, kita berjuang bareng dari nol bersama. Karena mumpung kita masih belum dikaruniai anak, jadi kalau misalkan sejatuh-jatuhnya, segembel-gembelnya kita masih bisa kayak ngekos di tempat yang bener-bener ala kadarnya gitu. Nah, untuk masalah kos ini, kita waktu itu tinggal di Surabaya itu bukan dari rumah sendiri, teman-teman. Kita waktu itu kosnya waktu itu kita berpindah-pindah, bahkan kita pernah ngontrak di salah satu daerah di Surabaya, zona merahnya Surabaya, dan di depannya itu kita ada tempat lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Nah, waktu itu adalah hidup kita di Surabaya yang paling tidak produktif karena saya harus kerja itu pergi itu 1 jam, baliknya itu 1,5 jam karena macetnya Surabaya itu. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya sebelum kita ngontrak di situ kalau nggak salah 1 tahun 5,6 juta. Sebelumnya tuh kita tinggalnya di kos yang elit sih, soalnya 1 juta lebih dan dengan fasilitas AC, mesin cuci, dapur, kulkas kayak gitu. Kenapa kita memutuskan untuk langsung berpindah tempat yang benar-benar itu? Karena kita sedang menabung untuk membeli sebuah rumah. Untuk saya di properti, nanti akan saya sharing atau bagikan bagaimana sih caranya memulai bisnis properti. Mungkin kita berpikiran seperti ini, saya tidak punya modal banyak, bahwa di properti itu tidak membutuhkan modal banyak. Tapi bukan dalam artian bisnis properti tanpa modal itu bisa. Bahwa saya beranggapan seperti ini teman-teman, kita diberikan tangan, diberikan kaki, itu adalah sebuah modal. Kita diberikan kepercayaan oleh investor, itu adalah modal, dan kita diberikan kesehatan, itu adalah modal. Jadi sesuai gambaran kita masing-masing bahwa modal itu banyak dan kompleks. Caranya bagaimana? Nanti kita bisa memulai dari marketing properti dulu. Marketing properti akan saya bagikan caranya. Sementara ini saya bergelut di marketing properti, tapi alhamdulillah dari pengalaman perjalanan saya ini sejauh ini, saya dipercaya untuk mengelola 2 project coupling. Satu project couplingnya itu ada yang 50 coupling dan ada yang 39 coupling. Belum lagi saya ditawari beberapa project dan alhamdulillah itu tanpa modal dari saya. Dalam artian tanpa modal materi, tapi untuk modal skill, pengetahuan, alhamdulillah saya berteman dengan komunitas-komunitas yang tepat, saya belajar dari beberapa mentor. Nah dari situlah saya bisa berkembang untuk mengembangkan bisnis properti. Gak menutup kemungkinan sih bisnis Allshopku juga berkembang pesat dan bisa nyaingin kamu nih. Jangan salah ya teman-teman, Allshop itu juga bisa mendatangkan investor loh. Kami memulai bisnis online shop ini, salah satu dananya itu ya dari para investor. Sebenarnya ketika memulai dari kita sendiri untuk mengembangkan, karena ketika kita ingin beromset tinggi, otomatis harus ada tambahan modal. Kuncinya tuh cuma 2, menambah modal dan yang kedua melakukan percepatan penjualan. Tapi kalau kedua ini bisa digabungkan, itu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Kayak gitu.
Jadi gak cuma dia aja nih yang butuh investor, aku sebagai owner Allshop juga, kita juga open investor ke publik kayak gitu. Karena gini teman-teman, jika ingin cepat maju, kita itu memang harus membutuhkan modal. Ya bisa kita mencari investor atau kita bisa memulai dari bawah, ya tergantung goalnya kita masing-masing. Kita sebagai milenial harus mempunyai goal dan mempunyai tujuan untuk bisa maju di kemudian hari seperti itu. Dan selama kita bergabung menikah menjadi partner bisnis, partner hidup, apa sih yang udah kita dapatkan dari semuanya itu? Bukannya kita bermaksud pamer atau gimana, tapi ini tuh untuk memotivasi kalian supaya kaum anak muda ini melakukan hal-hal yang positif. Karena kita tahu sendiri di luar sana tuh banyak masih anak-anak muda yang membuang-buang waktunya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk masa depannya seperti itu. Nah, kita di umur 23 tahun ini udah punya apa sih? Ya, alhamdulillah kita sudah dikasih rezeki oleh Allah untuk bisa membeli sebuah rumah meskipun itu perumahan subsidi. Dan alhamdulillah dari perjuangan saya bersama istri di online shop dan di properti, kita bisa membeli mobil untuk keperluan usaha. Sebenarnya kita sih tidak terlalu mementingkan mobil, tapi karena kita ini sudah kebutuhan bukan keinginan lagi, maka kita waktu itu memutuskan untuk membeli mobil sebagai sarana transportasi dan penunjang usaha kita seperti itu. Dan untuk di bisnis Allshop, mungkin orang di luar sana tuh kayak nganggapnya tuh Allshop tuh nilainya kecil. Tapi kalau untuk bisnisku sendiri ini, kalau ketika kita merupiahkan, ketika aku open investor udah senilai 300 juta. Di properti pun seperti itu. Untuk mendapatkan minimal, kita berpatokan pada UMR Surabaya itu sekitar 3.500.000 kalau tidak salah sekarang. Itu untuk mendapatkan 3.500.000 dalam satu bulan, insya Allah itu tidak susah. Kalau kita sudah memahami step by stepnya, kemudian kita sudah memahami pola properti marketing itu seperti apa, kita memahami menggunakan database seperti apa, kita memanfaatkan digital marketing dan online marketing, itu insya Allah untuk mendapatkan income untuk UMR Surabaya itu insya Allah tidak sulit. Nanti akan saya sharing bagaimana caranya mendapatkan income dari properti. Nah, nantinya di video kita selanjutnya akan dibahas lebih detail gimana tentang bisnis aku, bisnis dia, dan kita juga nanti bakal berkolaborasi dengan anak-anak muda milenial lainnya untuk sharing tentang cerita bisnis mereka. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika kita berbagi cerita-cerita terbaru, serta jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian dan beri kami komentar